Hai, Assalamualaikum. Aku Dika dan selamat datang di Diksi, Disangka Fiksi. Ini adalah salah satu segmen Sobat Sobi ID yang fokus membahas tentang kisah-kisah fiksi, bahkan konspirasi. Kalian pernah nggak sih nonton film fiksi yang isinya tentang sebuah lokasi nih? Ada peradaban yang maju, teknologinya canggih, militernya sangat kuat. Cluenya sih lokasi-lokasinya ada di dasar lautan, seperti filmnya Aquaman. Kemudian ada juga di daratan. Seolah-olah lokasi tersebut memiliki sebuah penghalang yang membuat orang-orang yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam lokasi tersebut. Keren ya teknologi-teknologi tersebut. Kayaknya sih film-film itu memiliki inspirasi dari kisah-kisah peradaban zaman dahulu. Kamu tahu nggak sih kisah apa yang aku maksud? Yap, betul banget, kisah Atlantis. Mungkin bagi sebagian masyarakat, kisah Atlantis ini hanyalah kisah mitos belaka. Tapi ada loh sebagian masyarakat yang lain mencoba mencari, meneliti, bahkan mengklaim wilayah Atlantis pernah ada di Indonesia. Sekarang, gimana kalau aku bilang Atlantis di Indonesia itu nyata? Jadi, hari ini kita mau bahas tentang Atlantis. Kebanyakan orang menganggap Atlantis ini memiliki teknologi yang canggih, peradabannya tinggi, hidupnya makmur, damai, sejahtera, sampai suatu bencana menghantam kota tersebut hingga ditelan ke dalam lautan. Sebenarnya kisah Atlantis ini asalnya dari mana sih? Jadi, kisah Atlantis ini berasal dari catatannya Plato yang berjudul Critias dan Timaeus. Plato sendiri mendengar dari seorang yang bernama Critias. Kemudian Critias ini mendengar dari sang kakek yang juga namanya Critias. Kemudian sang kakek mendengar kisah ini melalui Solon. Solon ini adalah salah satu dari 7 mahabijak Yunani kuno. Bingung kan kalian? Kita lanjut ke sudut pandang para peneliti. Adalah Profesor Arisio Santos asal Brazil, fisikawan nuklir yang mendedikasikan hidupnya selama 30 tahun meriset tema-tema Atlantis dan catatan-catatan Plato, yang pada akhirnya jawabannya ini mengarah kepada wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat peneliti-peneliti lokal dari Indonesia seperti Bapak Ahmad Yanuwana Samanto dan Bapak Dani Irwanto untuk mengeluarkan buku bertema Atlantis. Buku-buku itu berjudul Peradaban Atlantis Nusantara dan Atlantis, The Lost City is in Java Sea. Terakhir ada juga nih dari sudut pandang sisi spiritual seperti Akang Diki Zainal Arifin dan Akang Reza Rahasia. Dia mengungkap kehidupan leluhur pada masa lampau. Bayangkan, orang-orang ini sangat antusias mencari Atlantis itu ada di mana. Hanya untuk membuktikan bahwa perkataan Plato itu tidak bohong. Di video kali ini akan ada 2 tema yang akan kita bahas mengenai Atlantis. Yang pertama dari sisi geografisnya, yang kedua adalah dari sisi iklimnya, yang kelihatannya cocok dengan benua Asia Tenggara. Dari sisi geografis ada 3 clue yang diberikan oleh buku Critias dan Timaeus tentang Atlantis. Di sini aku akan mengajak kalian untuk memahami 2 konsep yang membantu sih dalam memahami Atlantis ini ada di mana. Dengan bantuan ilmu geografi, mudahan kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan. 2 konsep itu adalah relief dasar lautan dan continental drift.
Sebelum kita membahas relief dasar lautan, apa sih itu relief? Simpelnya relief itu adalah perbedaan rendah dan tinggi suatu tempat. Relief dasar lautan itu ada banyak bentuknya. Ada yang disebut dengan palung, ada punggung samudra, dan ada yang disebut dangkalan samudra. Adapun relief dasar lautan yang memiliki keterkaitan erat dengan kisah Atlantis adalah dangkalan samudra atau landasan kontinen. Apa itu dangkalan? Dangkalan adalah wilayah dasar laut yang dangkal dengan memiliki kedalaman 200 meter. Kemudian di daerah ini adalah satu kesatuan sehingga pulau-pulau yang lain itu menjadi satu. Nah, itu adalah konsep dari dangkalan. Jadi, dari konsep yang sudah kita pahami tentang relief dasar lautan, kita memiliki pemahaman bahwa Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera itu dulunya adalah satu kesatuan atau menjadi satu benua yang dikenal dengan nama Sundalandia. Para peneliti Atlantis banyak meyakini bahwa lokasi Atlantis berada di Sundalandia. Ketika kutub utara dan kutub selatan ini esnya mencair, daerah yang kita sebut dengan Sundalandia ini menjadi tenggelam di sebagian daratan yang memiliki ketinggian yang sangat rendah. Daerah yang tenggelam inilah yang aku sebut sebagai dangkalan benua. Kalian paham kan di mana dangkalan benua itu berada? Yaitu di antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Nah, jadi kita kembali ke catatan Plato yang pertama yang berbunyi bahwa jika kita di Atlantis, kita bisa mencapai ke pulau-pulau lainnya. Apa sih yang dimaksud dari pulau-pulau lainnya oleh Plato ini? Ternyata pulau-pulau lain tersebut adalah Pulau Luzon, Mindanao, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Catatan kedua, bisa mencapai benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya. Ini maksud dari catatan Plato berkaitan dengan dangkalan yang sudah aku sebutkan, ada dua tadi ya, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang dimaksud dengan benua di seberangnya itu ternyata adalah dangkalan Sahul, yaitu gabungan antara Pulau Papua dengan Australia. Kemudian yang dimaksud dengan samudra yang sebenarnya itu ternyata mengarah ke Samudra Pasifik. Kita ke konsep yang kedua, yaitu continental drift atau pergeseran benua oleh ahli yang bernama Alfred Wegener. Nah, dasar dia menyatakan teori ini karena dia ini melihat antara pantai timurnya Amerika dengan pantai baratnya Eropa itu kalau dijadikan satu seperti puzzle. Nah, itu adalah konsep pergeseran benua. Bukti pergeseran benua itu ada apa sih? Jadi begini, Pulau Greenland ternyata menjauhi Eropa sejauh 36 cm per tahun. Kemudian Pulau Madagaskar menjauhi Afrika sebesar 9 cm per tahun. Oke, dari tadi aku menjelaskan tentang pergerakan lempeng yang menjauh. Yang menjauh ini disebut dengan divergen. Di satu sisi ada bagian yang dia bertemu. Lempeng yang bertemu ini disebut dengan gerakan konvergen. Aku contohkan ada 3 gerakan konvergen. Yang pertama, pergerakan antara lempeng benua ketemu dengan lempeng benua, yang mana gerakan tersebut akan menghasilkan pegunungan Himalaya. Kemudian pergerakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra yang akan menghasilkan pegunungan di tengah lautan atau busur kepulauan. Yang ketiga adalah gerakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, ini mendukung banget dengan lokasi Atlantis itu berada. Jadi gini, ini lempeng benua, yang ini adalah lempeng samudra, yang mana lempeng samudra ini dia akan mengalah, menyusup ke bawah, kemudian dia akan menghasilkan kegiatan magma, sehingga akan menjadi pegunungan vulkanik.
Jika kita lihat peta Indonesia hari ini, kita perhatikan deh, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu banyak banget berjejer gunung-gunung vulkanik. Itu adalah hasil dari gerakan lempeng benua ketemu dengan lempeng samudra. Ini sesuai dengan catatan Plato yang ketiga, yaitu bentang daratan seluruh negeri di wilayah sisi samudra adalah menjulang tinggi dan terjal. Jadi kesimpulannya di sini, yang tinggi dan terjal itu ternyata adalah hasil pelipatan lempeng benua yang terdesak ke atas. Karena lempeng samudranya dia menyusup ke bawah. Oke, berikutnya kita ke pembahasan catatan Plato yang berkaitan dengan iklim. Jadi, menurut catatan Plato ini, wilayah di Atlantis memiliki iklim yang mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Aku mencoba mengajak kalian untuk menerka-nerka apa aja sih kemiripan yang dimaksud oleh catatan Plato. Yang pertama, iklim di Atlantis itu ada dua, yaitu musim panas dan musim dingin. Kayaknya kita familiar ya dengan dua musim ini, yaitu musim kemarau sama musim penghujan. Karena kita nggak pernah merasakan yang namanya musim gugur, apalagi musim salju. Catatan yang kedua, berlimpah air berkat curah hujan yang tinggi. Kayaknya ini mengarah kepada suatu wilayah hutan hujan tropis. Jadi meskipun musimnya sedang dilanda musim kemarau, wilayah tersebut tetap akan ada hujan, tapi dengan intensitas yang kecil. Catatan ketiga, Atlantis memiliki iklim dengan suhu udara yang amat nyaman. Kita nggak pernah tuh memikirkan dan memusingkan tentang busana apa yang harus kita pakai ketika musim berganti. Sehingga istilah winter is coming itu nggak berlaku di kita yang berada di Indonesia. Karena ketika winter is coming itu beneran datang, kita bakalan kerepotan. Kita harus memakai baju tebal, kita harus mencari kayu-kayu bakar untuk perapian, dan lain-lainnya. Itu sangat merepotkan. Kesimpulannya, jadi Atlantis ini, ya, ketika daerah lain tertutup oleh es, Atlantis ini memiliki iklim yang ternyaman untuk dihuni. Sehingga Atlantis ini menjadi tempat pusat peradaban di muka bumi ini. Karena dari segi iklim yang sangat mendukung kehidupan di muka bumi. Dengan iklim yang nyaman, sudah dipastikan keanekaragaman hayatinya juga sangat banyak. Mau tahu flora dan fauna yang khas di Atlantis? Kita lanjut di part 2. Jangan lupa tetap terus dukung channel Soba Sobi ID dengan cara like dan subscribe. Dan aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar terkait dengan Atlantis ini beneran ada di Indonesia atau enggak sih? Sampai jumpa di diksi selanjutnya. Diksi disangka fiksi.